Perkenalkan, nama saya Yosia Mikael Mangatur Setinja dengan NIM 21911142003. Di sini saya akan menjelaskan tugas rutin 3, yaitu tentang case method. Yang pertama, jelaskan jenis masalah case method, penggunaan, penerapan, pengaplikasian, pengimplementasian penilaian otentik di sekolah pada umumnya secara rinci atau lengkap dan praktikanlah. Nah, yang kedua ada jelaskan solusi untuk jenis masalah case method, penggunaan, penerapan, pengaplikasian, pengimplementasian penilaian otentik di sekolah tersebut yang bisa Anda berikan secara lengkap. Nah, yang ketiga, jelaskan teknik mengoptimalkan penilaian otentik di sekolah secara efektif. Baiklah, saya akan menjawab yang soal pertama. Pengimplementasian penilaian otentik di sekolah pada umumnya. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui penilaian otentik ialah penilaian yang mengukur kompetensi sikap, keterampilan, pengetahuan, dan berdasarkan proses dan hasil, yaitu kita harus mencari sendiri nilainya sendiri, mencari datanya sendiri. Nah, dalam pengerjaan penilaian otentik ada dua elemen yang menggunakan penilaian, yaitu pertama penilaian berbasis kompetensi, yang kedua penilaian menuju penilaian otentik, yang ketiga ada penilaian kompetensi inti, dan yang keempat ada mendorong pemanfaatan portofolio. Nah, masuk kita ke penilaian. Penilaian adalah sebuah proses mengumpulkan, menafsirkan, dan menggunakan informasi secara sistematik untuk meningkatkan kepuasan peserta didik. Nah, di penilaian otentik memiliki relevansi kuat terhadap pembelajaran. Sesuai dengan kurikulum 2013, kurikulum 2013 mengisyaratkan penggunaan penilaian otentik, yaitu siswa dinilai dari kesiapannya, proses, hasil belajar secara utuh. Nah, penilaian otentik diaplikasikan sebagai cara mendukung siswa belajar secara mandiri untuk memotivasi menjadi lebih aktif dan mencapai pemahaman bersama guru di dalam pembelajaran. Selain itu, peningkatan hasil belajar siswa salah satunya diperoleh dari pemberian umpan balik yang diakui sebagai aspek penting dari penilaian formatif dan otentik. Penilaian selama pembelajaran dapat dilakukan dengan pengumpulan hasil kerja peserta didik atau portofolio, hasil karya atau sering disebut produk, penugasan atau yang disebut project, kinerja atau sering disebut performance, dan yang terakhir ada tes tertulis, yaitu paper and pencil atau sering kita sebut dengan ujian tertulis. Namun selama pembelajaran jarak jauh yang sudah kita jalani pada saat ini, proses penilaian seperti itu agak sulit dilakukan dikarenakan jarak yang jauh dan mengurangi kualitas keautentikan penilaian tersebut. Nah, pada penilaian yang ini kita untuk memperolehkan data penilaian dapat digunakan instrumen sebagai berikut. Yang pertama bisa kita pakai wawancara, lalu dokumentasi, lalu arsip perangkat pembelajaran, catatan harian lapangan, dan studi literatur sesuai dengan tema penilaian. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara secara langsung dengan guru mata pelajaran dan kepala sekolah secara bergantian. Dan juga kita langsung melakukan penilaian langsung kepada siswa di sekolah tersebut. Nah, yang kita gunakan untuk penilaian otentik, yang pertama harus ada kesiapan sumber daya manusia, yang kedua ada fasilitas penunjang seperti teknologi dan kondisi finansial, yang ketiga adalah peraturan di dalam kelas agar penilaian tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak bias. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Terima kasih atas
perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.